Limbah lab. Limbah laboratorium adalah sisa atau produk dari kegiatan di dalam laboratorium yang tidak digunakan atau terbuang. Limbah ini dapat berupa limbah padat, cair, atau gas. Limbah dibagi menjadi 3, limbah B3, limbah infeksius, dan limbah umum. Limbah B3. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung zat, energi, atau komponen lain yang dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia seperti industri, rumah tangga, pertanian, dan kesehatan. Contoh limbah B3, bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, dan deterjen pakaian. Yang kedua ada limbah infeksius. Limbah infeksius merupakan limbah yang bisa menjadi sumber penyebaran penyakit baik pada petugas, pasien, pengunjung, ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Contoh limbah infeksius adalah jarum suntik, perban, darah, dan jaringan tubuh pasien. Yang ketiga ada limbah umum. Limbah umum adalah sisa atau hasil sampingan dari aktivitas yang tidak lagi bernilai ekonomis dan harus dibuang atau dikelola. Limbah juga bisa diartikan sebagai bahan buangan yang tidak terpakai dan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Contoh limbah umum adalah sisa makanan, sayuran, buah busuk, dan sampah kering. Penanganan. Yang pertama, penanganan limbah B3. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dapat ditangani dengan beberapa cara, di antaranya pengolahan, penimbunan, pengurangan, penyimpanan, dan pengangkutan. Selanjutnya, limbah infeksius. Limbah infeksius harus ditangani dengan cara khusus untuk mencegah penyebaran penyakit. Berikut beberapa cara penanganan. Yang pertama, disinfeksi, kedua, pengerusakan, ketiga, pemisahan, keempat, pewadahan, kelima, pengangkutan, keenam, pemusnahan. Dan yang terakhir, penanganan limbah umum. Cara penanganan limbah umum dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti memisahkan limbah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan barang, menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, mendaur ulang barang yang sudah tidak berguna, mengganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama atau ramah lingkungan, dan mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. PPE atau APD. PPE atau APD adalah singkatan dari Personal Protective Equipment atau alat pelindung diri. APD merupakan perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja atau paparan penyakit. APD berfungsi untuk 1. Mencegah atau meminimalkan paparan terhadap bahaya, melindungi individu dari risiko cedera dan infeksi. Ketiga, mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari mempelajari tentang limbah dan APD adalah APD wajib digunakan saat bekerja untuk melindungi diri dari bahaya dan risiko kerja. APD dapat melindungi tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD dapat melindungi dari paparan bahan-bahan berbahaya dan potensi penularan penyakit. Limbah APD perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Limbah APD dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku atau bahan bakar dalam proses produksi. Limbah APD memiliki potensi penyebaran infeksi atau dimanfaatkan secara ilegal.